channel resep Mama Rica. Hari ini mari kita masak ikan kuah kecap. Berikut bahan-bahannya. Silahkan di screenshot dan disimpan. Bersihkan ikan. Lalu kerat-kerat dan cuci sampai bersih. Lalu beri perasan air jeruk nipis, agar ikan tidak bau amis. Kemudian panaskan minyak. Masukkan ikan lalu goreng sampai ikan berwarna kecoklatan dan matang. Setelah matang, langsung angkat ikan dan tiriskan di saringan, agar ikan tidak menyerap minyak berlebih. Selanjutnya iris tipis-tipis jahe seperti korek api, agar saat ditumis nanti aromanya keluar maksimal dan sangat wangi. Jika kalian suka dengan aroma jahe, kalian boleh tambahkan lagi lebih banyak sesuai selera kalian masing-masing di rumah. Jangan lupa untuk mengiris tipis-tipis bawang merah dan bawang putih, lalu belah juga tomatnya menjadi 8 bagian. Sekarang panaskan minyak agak banyak, tumis irisan jahe terlebih dahulu sampai wangi, dan berwarna kuning keemasan. Lalu angkat dan sisihkan jahe di mangkuk. Jangan lanjut dimasak lagi, agar jahe tidak gosong dan menjadi pahit. Selanjutnya tuang lagi sedikit minyak di panci. Kemudian masukkan irisan bawang putih dan bawang merah. Tumis sampai terasa wangi dan harum. Setelah bawangnya harum, lanjut masukkan kecap manis, kecap asin dan jahe yang sudah ditumis tadi. Aduk rata. Masak sebentar saja sampai kecapnya berbuih. Dan sebaiknya jangan menunggu terlalu lama. Langsung masukkan air dan beri bumbu penyedap, gula garam. Kemudian masak sampai kuah kecap mendidih. Setelah itu masukkan potongan tomat, daun bawang pre, cabai merah dan cabai rawit. Masak sebentar saja sekitar 2-3 menit sampai semuanya layu. Terakhir masukkan ikan yang sudah digoreng. Masak sebentar saja, sambil dibalik sesekali kedua belah sisi agar bumbu meresap. Biarkan sekitar 3-5 menit lalu matikan api. Angkat dan sajikan ikan kuah kecap bersama dengan nasi putih hangat, sayur tumis dan lauk pauk lainnya. Berikut beberapa tips dariku agar kuah kecapnya tidak pahit, beserta beberapa manfaat jahe. Untuk memasak ikan kuah kecap yang enak, kita harus pakai yang namanya jahe. Jika tidak memakai jahe, maka rasa dan aroma masakannya akan terasa ada yang kurang. Jadi peranan jahe sangat penting saat memasak ikan kuah kecap ini. Dan yang terpenting, sebelum dimasak jahe harus diiris dulu tipis-tipis seperti korek api. Hal ini perlu dilakukan agar rasa dan aroma jahenya benar-benar keluar maksimal, dan terasa lebih wangi saat ditumis dengan minyak nantinya. Karena kalau jahe dimasukkan bulat-bulat begitu saja, setelah masakannya matang nanti rasanya tidak enak, dan saat digigit akan terasa seperti rasa jahe mentah. Selain itu, jahe yang diiris seperti korek api, memudahkan jahe untuk lebih cepat matang merata, sehingga jahe tidak perlu ditumis dengan minyak terlalu lama. Karena jahe ini termasuk tipe yang cepat dan mudah gosong. Maka dari itu, saat menumis jahe harus memperhatikan tingkat kepanasan panci, dan besar kecilnya api kompor yang dipakai. Usahakan untuk menumis jahe dengan api sedang cenderung kecil, agar jahe tidak cepat gosong dan rasanya berubah menjadi pahit. Api yang besar hanya akan membuat jahe matang tidak merata, terasa kering, dan jahe lengket satu sama lain membentuk gumpalan. Api yang terlalu besar juga membuat jahe menjadi overcook alias kelewat matang, dan akhirnya merubah rasanya menjadi pahit. Hal inilah yang nantinya akan berpengaruh kepada rasa kuah kecapnya menjadi kurang enak, dan terasa kurang sedap di lidah saat dimakan. Selanjutnya, jika kalian menyukai jahe, maka kalian bisa tambahkan lagi sesuai dengan selera kalian. Begitu pula dengan cabai merah, cabai rawit dan daun bawang. Sesuaikan dan tambahkan sisa bahan sesuai selera masing-masing. Selain menambah aroma pada masakan, jahe bermanfaat untuk memperkuat sistem imun tubuh kita, agar tidak mudah jatuh sakit, dan menjaga agar badan tetap terasa hangat, serta membuat kita tidak mudah terserang flu ataupun pilek. Karena jahe mengandung banyak vitamin C dan magnesium, kedua kandungan inilah yang nantinya akan bekerja secara maksimal, untuk meningkatkan imunitas tubuh kita supaya kebal dari penyakit, dan menjaga badan agar tetap sehat. Jahe juga bisa berperan sebagai antioksidan, untuk melindungi tubuh kita dari radikal bebas yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Lebih hebatnya lagi, jika dikonsumsi secara rutin dan dijadikan minuman herbal, jahe juga bisa berguna untuk membantu menurunkan kadar gula darah, dan menurunkan kadar kolesterol jahat, sekaligus meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh. Kolesterol baik ini berguna untuk membuang kolesterol yang berlebihan di dalam tubuh sebelum menumpuk dan berubah menjadi kolesterol jahat. Dan jika selalu tidak sempat terbuang tepat waktu, maka kolesterol jahat perlahan-lahan akan menumpuk dan membawa dampak buruk bagi tubuh kita, yang menyebabkan berbagai macam penyakit, salah satunya penyakit jantung.
Karena kolesterol jahat yang tidak sempat diolah dan dibuang oleh tubuh kita, mulai masuk ke dalam aliran darah. Kemudian sedikit demi sedikit tanpa kita sadari mulai menumpuk di bagian pembuluh darah. Dan akhirnya membentuk plak yang menyumbat pipa pembuluh darah. Plak yang menghalangi jalan ini, membuat darah sulit untuk mengalir secara normal. Sehingga membuat tubuh mengirimkan sinyal secara langsung, seperti dada terasa sakit dan nyeri, yang menunjukkan bahwa sedang ada masalah serius yang terjadi di bagian jantung atau pembuluh darah, dan butuh pertolongan dari ahlinya. Jika dibiarkan lebih lanjut dan tidak ditangani dengan tepat, maka pembuluh darah yang tersumbat ini bisa membuat komplikasi, alias menciptakan penyakit baru dalam tubuh seperti serangan jantung koroner, penyakit ginjal, stroke, tekanan darah tinggi dan batu empedu. Maka dari itu jangan pernah menganggap remeh kolesterol jahat. Kesehatan itu harganya sangat mahal sekali. Jika sudah terkena penyakit jantung, maka biaya pengobatannya bisa mencapai ratusan juta bahkan miliaran rupiah. Dan setelahnya akan ada banyak pantangan makan, ataupun kegiatan yang tidak boleh dilakukan agar tidak membebani fungsi kerja jantung. Jika nekat melanggar peraturan yang ada, maka siap-siap nyawa taruhannya. Maka dari itu kepada teman-temanku semuanya, mulai dari sekarang mari kita mengurangi makan junk food, dan selalu rajin memasak real food sendiri di rumah setiap harinya. Dengan memasak sendiri di rumah, kita juga bisa menakar semua bumbu-bumbu yang ada sesuai dengan selera, dan kebutuhan badan kita masing-masing, sehingga masakan lebih sehat dan kesehatan tetap terjaga. Akhir kata, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Perkataan ini 100% benar. Memasak setiap hari, dan melakukannya semua sesuai dengan peraturan memang akan terasa sedikit merepotkan. Tapi percayalah, semuanya akan sangat berarti dan banyak manfaatnya di saat hari tua nanti. Ingatlah untuk selalu menjaga kesehatan. Untuk yang masih belum mengerti, dan masih suka mengonsumsi junk food atau sejenisnya karena mengira itu lebih praktis, suatu saat dengan seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kalian pasti akan paham dengan sendirinya. Mari kita menjaga kesehatan. Semoga kita semuanya sehat selalu, sukses dan diberi keselamatan, berkat-berkah serta rejeki yang melimpah. Silahkan simpan resep ini untuk jadi menu masak besok. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya minggu depan.